Ibu mertuaku mengusirku tepat di depan pintu dan berkata aku tidak pantas datang ke acara kantor suamiku. Yang lebih menyakitkan, suamiku hanya diam, seolah aku memang aib yang harus disembunyikan. Aku pergi tanpa menangis di hadapan mereka. Tapi malam itu, saat mereka duduk bangga di barisan depan, seluruh tamu mendadak terdiam ketika namaku dipanggil naik ke panggung sebagai pemilik baru perusahaan. Karena, sebelum kita mulai, coba absen dulu di komentar kamu nonton dari kota mana. Semoga pertemuan kita di video ini membawa kebaikan. Yang sudah like dan subscribe semoga sehat selalu dan rezekinya dimudahkan. Pagi itu sebenarnya dimulai seperti hari-hari biasa. Cahaya matahari masuk perlahan melalui jendela ruang makan kecil di rumah kami. Aroma nasi hangat dan telur dadar memenuhi ruangan. Aku sudah bangun sejak subuh, menyiapkan sarapan sebelum Tony berangkat bekerja. Semua kulakukan seperti biasanya, tanpa berharap pujian, karena bagiku keluarga memang dibangun dari hal-hal sederhana yang dilakukan dengan tulus. Aku meletakkan secangkir kopi di hadapan Tony yang sedang sibuk memandangi layar ponselnya. Ada apa? Tanyaku pelan. Tony tersenyum tipis tanpa mengangkat kepala. Hari Jumat nanti ada malam penghargaan kantor. Aku ikut tersenyum. Sudah lama aku tidak melihat wajahnya selega itu. Selamat ya. Berarti kerja kerasmu selama ini benar-benar dihargai. Ia mengangguk singkat. Iya. Semua manajer dan kepala divisi akan hadir. Aku ikut duduk di depannya sambil menuangkan teh hangat ke dalam cangkirku sendiri. Lalu aku ikut juga kan? Pertanyaan itu keluar begitu saja. Wajar saja, karena selama 6 tahun menikah, hampir tidak pernah ada kesempatan bagiku melihat dunia kerja Tony secara langsung. Selama ini aku hanya mendengar cerita sepulang ia bekerja. Tentang rapat yang melelahkan, target yang tinggi, atau atasannya yang sulit ditebak suasana hatinya. Beberapa detik Tony tidak menjawab. Ia hanya mengaduk kopinya perlahan. Aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Katanya setiap karyawan boleh membawa pasangan. Lanjutku sambil tersenyum. Tony akhirnya mengangguk. Iya. Habis itu, ia menarik napas panjang. Nanti kita lihat saja. Jawaban itu terdengar menggantung. Tidak seperti biasanya. Namun aku memilih tidak bertanya lebih jauh. Aku percaya mungkin ia sedang lelah atau memikirkan banyak hal di kantor. Setelah Tony berangkat, aku mulai menjalankan rutinitasku. Rumah kami memang tidak besar, tetapi setiap sudutnya menyimpan cerita perjuangan. 6 tahun lalu rumah itu berdiri bukan karena warisan, bukan pula hadiah dari siapapun. Rumah itu dibangun sedikit demi sedikit dari hasil kerja keras kami. Saat itu Tony masih menjadi pegawai kontrak dengan penghasilan yang bahkan sering terlambat dibayarkan. Aku tidak pernah mengeluh. Aku membuka usaha kecil menjual perlengkapan rumah tangga secara daring. Awalnya hanya beberapa pesanan setiap minggu, lalu berkembang menjadi puluhan. Sedikit demi sedikit tabungan kami bertambah. Sedikit demi sedikit dinding rumah berdiri. Sedikit demi sedikit impian kami menjadi nyata. Aku masih ingat bagaimana Tony dulu memelukku sambil berkata, "Kalau nanti aku berhasil, aku akan membuatmu hidup bahagia." Saat itu aku percaya sepenuh hati. Aku percaya perjuangan akan membuat cinta kami semakin kuat. Namun ternyata, keberhasilan tidak selalu membuat seseorang tetap menjadi dirinya sendiri. Beberapa tahun terakhir, setelah jabatan Tony mulai naik, sikapnya perlahan berubah. Ia mulai sering pulang larut, mulai sibuk menjaga penampilan, mulai memperhatikan bagaimana orang lain memandang dirinya. Dan yang paling menyakitkan, ia mulai malu memperkenalkanku kepada rekan-rekan kantornya. Bukan karena aku melakukan kesalahan, melainkan karena aku memilih hidup sederhana. Aku tidak suka mengenakan barang bermerek. Aku lebih senang memakai pakaian yang nyaman daripada mahal. Bagiku, selama bersih dan rapi, itu sudah cukup. Sayangnya tidak semua orang memiliki cara pandang yang sama. Terutama ibu mertuaku. Namanya Ipah. Sejak awal pernikahan, ia memang tidak pernah benar-benar menerimaku. Menurutnya, Tony pantas mendapatkan perempuan yang lebih cantik, lebih bergaya, dan berasal dari keluarga terpandang.
Padahal ia sendiri tahu bagaimana keadaan Tony ketika kami pertama kali menikah. Saat itu tidak ada perempuan lain yang mau mendampinginya. Ketika penghasilannya tidak menentu. Ketika ia masih naik kendaraan umum setiap hari. Ketika ia harus meminjam uang untuk membeli sepatu kerja. Aku tidak pernah mempermasalahkan semua itu. Aku memilih berjalan bersamanya. Karena aku mencintai orangnya, bukan keadaan ekonominya. Namun semua pengorbanan itu seolah menghilang begitu saja dari ingatan mereka. Menjelang siang, ponselku berbunyi. Nama Ipah muncul di layar. Aku sempat ragu mengangkatnya. Namun akhirnya tetap kuterima. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Nada suaranya terdengar datar. Aku mau ke rumah. Iya, Bu. Kurang dari 30 menit kemudian, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Ipah turun sambil membawa tas tangan yang selalu digenggamnya kemanapun pergi. Aku segera menyambutnya. Kebetulan sekali, Bu. Saya baru selesai membuat kue. Ipah hanya melirik sekilas. Aku tidak lapar. Aku mempersilahkannya masuk. Ia duduk di ruang tamu sambil memperhatikan isi rumah dari ujung ke ujung. Tatapannya membuatku merasa seperti sedang diperiksa. Bersih juga. Aku tersenyum. Alhamdulillah. Beberapa saat suasana menjadi sunyi. Sampai akhirnya Ipah membuka pembicaraan. Kamu tahu kan Jumat nanti ada acara kantor Tony? Aku mengangguk. Iya, Bu. Kamu jangan datang. Kalimat itu diucapkan begitu saja. Tanpa basa-basi. Tanpa sedikit pun nada yang menunjukkan bahwa ia sedang berbicara kepada menantunya sendiri. Aku sempat mengira salah dengar. Maaf, Bu. Kamu jangan datang. Aku mencoba tersenyum agar suasana tetap baik. Katanya pasangan memang diundang. Ipah langsung menggeleng. Itu hanya formalitas. Aku mulai tidak mengerti. Maksud Ibu. Ipah menyandarkan tubuhnya ke sofa. Acara itu dihadiri direktur, pemegang saham, pejabat perusahaan, dan tamu penting. Semua istrinya tampil cantik, berpakaian mahal, membawa tas bermerek. Kamu mau datang pakai baju seperti itu? Ia menunjuk pakaian rumah yang sedang kupakai. Aku menunduk sesaat. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan pakaian itu. Bersih, rapi, dan sopan. Tetapi dari cara Ipah memandangku, seolah aku sedang mengenakan sesuatu yang memalukan. Aku punya gaun sendiri, Bu. Ipah tertawa kecil. Tawa yang terasa jauh lebih menyakitkan daripada bentakan. Gaun sederhana itu. Aku terdiam. Ibu pernah lihat fotonya di ponsel Tony. Dadaku mulai terasa sesak. Gaun itu memang sederhana. Aku memesannya kepada penjahit langgananku beberapa minggu sebelumnya. Warnanya biru tua dengan potongan yang anggun. Aku memilih desain itu karena menurutku keindahan tidak harus selalu mahal. Namun ternyata, bahkan sebelum sempat kupakai, gaun itu sudah dianggap tidak layak. Kamu dengarkan Ibu baik-baik. Suara Ipah berubah semakin tegas. Jangan datang ke acara kantor suamimu. Aku menatap wajahnya. Mengapa, Bu? Karena untuk pertama kalinya aku benar-benar ingin mengetahui alasan sebenarnya. Ipah menatap lurus ke arahku. Lalu dengan dingin berkata, karena kau cuma akan mempermalukan kami. Kalimat itu seperti menghantam dadaku tanpa ampun. Aku kehilangan kata-kata. Seumur hidupku, belum pernah ada orang yang mengatakannya secara langsung. Aku tidak menangis. Aku hanya memandang lantai beberapa detik sambil berusaha mengatur napas. Apa selama ini saya memang memalukan? Ipah menghela napas panjang. Bukan maksudku menyakitimu. Namun dari nada bicaranya, aku tahu ia sama sekali tidak merasa bersalah. Hanya saja, Tony sekarang sudah punya jabatan. Dia harus menjaga citra. Aku tersenyum tipis. Senyum yang sebenarnya lebih mirip usaha agar air mataku tidak jatuh. Lalu saya ini siapa, Bu? Kamu istrinya. Kalau begitu bukankah justru saya yang seharusnya mendampinginya? Ipah berdiri.
Kamu tidak mengerti dunia sekarang. Aku ikut berdiri. Mungkin memang saya tidak mengerti dunia yang menilai seseorang dari tas dan pakaiannya. Wajah Ipah langsung berubah. Apa maksudmu? Aku menggeleng pelan. Tidak ada. Tepat saat suasana mulai memanas, suara pintu depan terdengar terbuka. Tony pulang lebih cepat dari biasanya. Ia masuk sambil melepas dasinya. Wah, ibu sudah datang. Ipah segera menghampiri anaknya. Tony, jelaskan sendiri sama istrimu. Tony memandang kami bergantian. Ada apa? Aku berharap. Untuk pertama kalinya sejak percakapan itu dimulai, aku berharap suamiku akan berdiri di sampingku. Setidaknya mengatakan bahwa aku tetap berhak hadir sebagai istrinya. Aku menatap matanya penuh harap. Tanpa kusadari, harapan itu akan menjadi awal dari luka yang jauh lebih dalam daripada semua ucapan ibu mertuaku. Aku masih berdiri di ruang tamu, menatap wajah Tony dengan harapan yang tersisa. Di sebelahnya, Ibu Ipah menyilangkan kedua tangan di dada. Wajahnya terlihat yakin bahwa anaknya akan membenarkan semua ucapannya. Rumah yang beberapa menit lalu terasa hangat, kini mendadak sesak. Bahkan suara jam dinding yang berdetak pelan terdengar begitu jelas di telingaku. Tony meletakkan tas kerjanya di atas meja. Ada apa sebenarnya? Tanyanya. Ibu Ipah langsung menjawab lebih dulu. Aku sudah bilang sama istrimu supaya tidak datang ke acara kantor hari Jumat. Tony melirik ke arahku. Lalu ia menarik napas perlahan. Bukannya membela, ia justru bertanya dengan nada yang membuat dadaku semakin berat. Kamu masih ingin ikut? Aku memandangnya beberapa saat. Memangnya aku tidak boleh? Ia mengusap lipisnya, seolah sedang menghadapi persoalan yang melelahkan. Bukan begitu. Lalu bagaimana? Tony terdiam. Aku mengenalnya selama 6 tahun. Dari sorot matanya saja aku sudah tahu bahwa ia sedang mencari cara agar tidak terlihat bersalah. Sayangnya, kali ini tidak ada alasan yang mampu menutupi kenyataan. Ia memang tidak ingin aku hadir. Resti. Ucapnya pelan. Acara itu penting. Aku mengangguk. Aku tahu. Banyak petinggi perusahaan yang datang. Iya. Banyak relasi. Iya. Ia kembali terdiam. Aku tersenyum tipis. Lalu apa hubungannya dengan aku sebagai istrimu? Pertanyaan itu membuat ruang tamu kembali sunyi. Ibu Ipah menggeleng pelan sambil mendecak. Kamu ini keras kepala sekali. Aku menoleh kepadanya. Saya hanya ingin mendengar jawaban suami saya. Tony akhirnya duduk di sofa. Nada suaranya terdengar pelan, tetapi setiap katanya terasa seperti pisau. Aku ingin malam itu berjalan sempurna. Aku masih menunggu. Kalau kamu ikut. Ia berhenti beberapa detik. Aku takut kamu merasa tidak nyaman. Aku menghela napas. Bukan aku yang merasa tidak nyaman. Ia mengangkat wajah. Maksudmu? Aku rasa yang merasa tidak nyaman justru kamu. Tatapan Tony berubah. Untuk pertama kalinya aku melihat rasa bersalah muncul di matanya. Namun rasa bersalah itu belum cukup besar untuk membuatnya berkata jujur. Aku hanya ingin semuanya baik-baik saja. Aku tersenyum pahit. Kalau begitu katakan saja apa yang sebenarnya kamu pikirkan. Ia memejamkan mata sebentar. Kemudian kalimat yang paling kutakuti akhirnya keluar dari mulutnya. Penampilanmu terlalu sederhana. Aku membeku. Meski sudah menduganya, tetap saja rasanya seperti ditampar. Aku khawatir. Ia kembali melanjutkan. Orang-orang akan memandang rendah. Aku menatapnya tanpa berkedip. Orang-orang memandang rendah siapa? Ia tidak menjawab. Aku. Masih diam. Atau kamu malu karena punya istri seperti aku? Kalimat itu menggantung di udara. Tony akhirnya menundukkan kepala. Diamnya menjadi jawaban yang paling menyakitkan. Dadaku terasa sesak. Selama bertahun-tahun aku menemani perjuangannya. Saat ia belum punya kendaraan. Saat ia harus menghitung uang untuk membeli bensin.
Saat ia hampir menyerah karena gagal mendapatkan promosi, aku selalu berada di sampingnya. Tidak pernah sekalipun aku malu berjalan bersamanya. Sekarang, ketika hidupnya mulai berubah, justru akulah yang dianggap tidak pantas berdiri di sisinya. Ibu Ipah tersenyum kecil, seolah merasa menang. Nah, sekarang kamu dengar sendiri. Aku menatap Tony. Hanya karena bajuku tidak mahal. Ia menggeleng. Bukan cuma itu. Lalu apa lagi? Kamu terlalu sederhana. Aku tertawa lirih. Tawa yang bahkan terdengar asing di telingaku sendiri. Sederhana sekarang menjadi kesalahannya. Tidak ada yang menjawab. Aku melangkah menuju kamar. Di dalam lemari, gaun biru tua yang selama ini kusimpan dengan hati-hati masih tergantung rapi. Aku mengusap kainnya perlahan. Sudah beberapa minggu aku membayangkan malam penghargaan itu. Aku ingin berdiri di samping suamiku. Aku ingin bertepuk tangan ketika namanya dipanggil. Aku ingin menjadi orang pertama yang mengucapkan selamat. Ternyata semua itu hanya angan-anganku sendiri. Aku membawa gaun itu keluar. Ini yang kalian maksud tidak pantas. Ibu Ipah melihatnya sekilas. Lihat sendiri. Modelnya biasa sekali. Aku menoleh kepada Tony. Menurutmu juga begitu? Ia tidak berani menatap mataku. Masih banyak yang lebih bagus. Aku mengangguk pelan. Lalu kulipat kembali gaun itu dengan sangat hati-hati. Bukan karena gaunnya mahal, tetapi karena di dalam setiap jahitannya ada harapan yang kini baru saja dihancurkan. Beberapa menit kemudian aku memasukkan gaun itu ke dalam tas kecil. Ibu Ipah memperhatikanku. Mau kemana? Aku menjawab dengan tenang. Keluar sebentar. Belum sempat aku melangkah menuju pintu, Ibu Ipah mengambil tas itu dari tanganku. Ia membukanya. Gaun biru itu dikeluarkan begitu saja. Kamu masih keras kepala. Tanpa meminta izin, ia meletakkan tas dan gaun itu di teras depan rumah. Lihat, katanya sambil menunjuk keluar. Itu tempat yang tepat kalau kamu tetap memaksa datang. Aku memandang gaunku yang kini tergeletak di lantai teras. Tidak kotor, tidak rusak, tetapi harga diriku terasa ikut jatuh bersamanya. Aku berharap, sungguh berharap, Tony akan mengambil gaun itu, mengembalikannya ke tanganku, lalu berkata bahwa semua ini sudah cukup. Namun harapan itu kembali patah. Ia hanya berdiri, diam. Tidak bergerak sedikit pun. Air mataku hampir jatuh. Tetapi kutahan sekuat mungkin. Aku tidak ingin orang yang merendahkanku melihatku menangis. Aku berjalan ke arah teras. Mengambil tas dan gaun itu perlahan. Membersihkan sedikit debu yang menempel. Lalu kembali masuk ke rumah. Aku meletakkan gaun itu di atas meja. Tidak usah khawatir. Suaraku terdengar sangat tenang. Aku tidak akan datang. Ibu Ipah mengangguk puas. Nah begitu. Baru mengerti. Aku tidak menanggapinya. Tatapanku hanya tertuju kepada Tony. Terima kasih. Ia terlihat bingung. Untuk apa? Karena hari ini akhirnya aku tahu. Tahu apa? Bahwa orang yang paling mudah melupakan perjuangan seseorang adalah orang yang sedang menikmati hasilnya. Wajah Tony langsung berubah. Resti, jangan bicara seperti itu. Aku tersenyum. Aku tidak marah. Kalimat itu memang benar. Entah mengapa, setelah rasa sakit mencapai puncaknya, yang tersisa justru ketenangan. Aku masuk ke kamar. Mengambil ponselku yang sedari tadi berada di atas meja. Layar ponsel menyala. Ada beberapa panggilan tak terjawab dari nomor yang tidak kukenal. Beberapa menit kemudian nomor itu kembali menghubungi. Aku mengangkatnya. Selamat sore. Apakah benar Ibu Resti? Iya, benar. Perempuan di seberang terdengar sangat sopan. Perkenalkan, saya Rina dari kantor notaris Ardiansyah dan rekan. Aku sedikit mengernyit. Baik. Selamat, Bu. Seluruh proses pengalihan saham mayoritas telah selesai hari ini. Aku terdiam. Perempuan itu melanjutkan.
Sesuai keputusan Yayasan Keluarga dan wasiat almarhum ayah angkat ibu, mulai hari ini kepemilikan perusahaan resmi telah berpindah atas nama Ibu Resti. Aku memejamkan mata sejenak. Meski telah mengetahui proses itu selama beberapa bulan terakhir, mendengar kabar resminya tetap membuat dadaku bergetar. Terima kasih. Besok kami akan mengirim seluruh dokumen asli ke kediaman ibu. Baik. Dan mohon mengingat kembali jadwal malam penghargaan perusahaan hari Jumat. Identitas pemilik baru akan diumumkan secara resmi di hadapan seluruh tamu undangan. Aku memandang ke arah ruang tamu. Di sana, Tony masih berbincang dengan ibunya. Mereka sama sekali tidak mengetahui isi percakapanku. Baik, saya akan hadir. Setelah sambungan telepon berakhir, aku menatap pantulan diriku di cermin. Perempuan yang baru saja dianggap memalukan itu ternyata, mulai hari ini, menjadi pemegang saham mayoritas perusahaan tempat suaminya bekerja. Namun tidak sedikit pun muncul keinginan untuk membalas hinaan mereka. Yang ada justru sebuah pertanyaan sederhana di dalam hati. Seandainya sejak awal mereka mau menghargai orang tanpa melihat pakaian, apakah semua luka ini masih harus terjadi? Aku mengusap sudut mataku yang mulai basah. Lalu menarik napas panjang. Hari Jumat tinggal 2 hari lagi. Dan tanpa diketahui siapapun di rumah itu, malam yang mereka tunggu dengan penuh kebanggaan akan menjadi malam yang mengubah hidup kami untuk selamanya. Hari Jumat akhirnya tiba. Sejak matahari belum terbit, suasana rumah sudah terasa berbeda. Tony berkali-kali memeriksa ponselnya. Pesan dari rekan-rekan kantor terus berdatangan. Ada yang membahas susunan acara, ada yang saling mengingatkan mengenai pakaian resmi, dan ada pula yang menebak-nebak siapa sebenarnya pemilik baru perusahaan yang malam itu akan diperkenalkan. Aku hanya memperhatikan dari dapur sambil menyiapkan sarapan. Seperti biasanya, aku membuat nasi hangat, sup ayam sederhana, dan secangkir kopi kesukaan Tony. Tidak ada satupun pembicaraan mengenai undangan. Tidak ada ajakan. Tidak ada permintaan maaf. Seolah kejadian 2 hari lalu memang sudah dianggap selesai. Padahal luka yang ditinggalkan masih terasa sangat jelas di dalam hatiku. Tony duduk di meja makan. Harum sekali. Aku meletakkan semangkuk sup di depannya. Semoga cocok. Ia mulai makan perlahan. Beberapa kali ia seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi selalu mengurungkannya. Aku tidak memaksanya. Ada kalanya diam jauh lebih jujur daripada 1000 kata. Beberapa menit kemudian, suara mobil berhenti di depan rumah. Aku sudah tahu siapa yang datang. Benar saja. Ibu Ipah masuk dengan wajah penuh semangat. Hari itu penampilannya jauh lebih mewah daripada biasanya. Gaun berwarna ungu tua dipadukan dengan perhiasan emas yang cukup mencolok. Tas bermerek tergantung di lengannya. Aroma parfum memenuhi ruang tamu bahkan sebelum ia duduk. Wah, Tony, sudah siap. Tony tersenyum. Sebentar lagi, Bu. Ibu Ipah kemudian melirik ke arahku. Aku masih mengenakan pakaian rumah berwarna krem dengan celemek sederhana. Ia tersenyum tipis. Bagus. Berarti kamu benar-benar mengerti. Aku hanya membalas dengan anggukan kecil. Dalam hati, aku tidak lagi memiliki keinginan untuk menjelaskan apapun. Karena orang yang sudah memutuskan untuk merendahkan kita, biasanya tidak akan mendengarkan penjelasan sebaik apapun. Setelah selesai sarapan, Tony berdiri. Ia mengambil jas hitam yang sudah kusetrika sejak semalam. Dasi biru tua yang kupilihkan juga masih terlipat rapi di atas meja. Aku mengambilnya. Lengan bajumu. Tony mengangkat tangannya perlahan. Aku membantu memasangkan manset dan merapikan kerah jasnya. Sudah bertahun-tahun aku melakukan hal yang sama. Hari ini pun tidak berbeda. Yang berbeda hanyalah perasaan kami. Saat semua selesai, aku mundur selangkah. Kamu tampan. Tony menatapku beberapa detik. Sorot matanya terlihat ragu. Resti. Aku tersenyum. Semoga acaramu berjalan lancar. Ia membuka mulut, tetapi tidak ada kata yang keluar. Ibu Ipah justru menyela. Ayo, nanti terlambat. Tony akhirnya mengangguk. Iya.
Ia berjalan menuju pintu. Sebelum keluar rumah, langkahnya sempat terhenti. Seolah ada sesuatu yang ingin ia ucapkan. Namun beberapa detik kemudian ia kembali melangkah. Pintu rumah tertutup. Suara mesin mobil perlahan menjauh. Rumah kembali sunyi. Aku berdiri sendirian di ruang tamu. Tidak ada air mata. Yang ada hanya keheningan yang sangat panjang. Aku memandang jam dinding. Masih pukul 9 pagi. Acara baru dimulai malam nanti. Aku masuk ke kamar. Di dalam lemari, sebuah kotak kayu kecil masih tersimpan rapi. Kotak itu sudah bertahun-tahun menemaniku. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa foto lama. Foto ketika aku dan Tony masih tinggal di rumah kontrakan sempit. Foto saat kami makan mie instan berdua karena belum punya uang membeli lauk. Foto ketika Tony menerima kartu identitas pegawai tetap untuk pertama kalinya. Di setiap foto itu, senyum kami terlihat begitu tulus. Aku mengusap salah satunya. Dulu kita bahagia hanya dengan hal-hal sederhana. Kalimat itu keluar tanpa kusadari. Aku menutup kembali kotak tersebut. Tidak lama kemudian, ponselku berdering. Nama yang muncul adalah Rina, sekretaris dari kantor keluarga. Selamat pagi, Bu Resti. Selamat pagi. Seluruh kendaraan sudah siap. Aku berjalan menuju jendela. Baik. Tim juga sudah berada di hotel sejak pagi. Terima kasih. Gaun yang ibu pilih sudah dikirim ke ruang persiapan. Aku tersenyum kecil. Tetap yang sederhana. Tentu, Bu. Dan satu hal lagi. Iya, Bu. Saya tidak ingin ada perlakuan khusus. Tapi ibu adalah pemilik perusahaan. Aku ingin dihormati karena sikapku, bukan karena jabatan. Suara di seberang sempat terdiam. Baik, Bu. Kami mengerti. Setelah sambungan berakhir, aku kembali melihat keluar jendela. Cuaca hari itu cerah. Langit berwarna biru tanpa awan tebal. Entah mengapa, hatiku juga terasa jauh lebih ringan. Mungkin karena akhirnya aku berhenti berharap kepada orang lain untuk menghargai diriku. Siang berlalu dengan tenang. Menjelang sore, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Seorang sopir berseragam turun lebih dulu. Ia membukakan pintu belakang dengan penuh hormat. Selamat sore, Bu Resti. Sore. Aku masuk ke dalam mobil tanpa menarik perhatian tetangga. Selama ini memang tidak ada yang mengetahui urusan keluargaku. Aku sengaja menjaga semuanya tetap sederhana. Perjalanan menuju hotel memakan waktu hampir 1 jam. Sepanjang jalan, pikiranku dipenuhi berbagai kenangan. Aku tidak sedang memikirkan jabatan. Bukan pula kekuasaan. Yang terus terbayang justru wajah Tony ketika dahulu berjanji tidak akan pernah membuatku menangis. Aku bertanya dalam hati, apakah malam ini ia akan mengingat semua janji itu? Mobil akhirnya memasuki area hotel. Lampu-lampu besar sudah menyala. Karpet merah membentang dari pintu utama. Puluhan tamu berdatangan mengenakan pakaian terbaik mereka. Beberapa wartawan juga mulai mengambil gambar. Namun mobil yang kutumpangi tidak berhenti di pintu depan. Sesuai permintaanku, sopir membawa kendaraan menuju akses khusus di bagian belakang gedung. Aku memang tidak ingin menjadi pusat perhatian sebelum acara dimulai. Begitu turun dari mobil, Rina sudah menunggu bersama beberapa anggota tim. Selamat datang, Bu. Ia membungkukkan badan dengan sopan. Aku hanya mengangguk. Semua sudah siap. Sudah, Bu. Kami berjalan melewati lorong khusus menuju ruang persiapan. Ruangan itu tidak terlalu besar, tetapi terasa nyaman. Di atas meja sudah tersedia gaun yang kupilih beberapa hari sebelumnya. Warnanya biru tua. Potongannya sederhana. Tidak dipenuhi payet atau hiasan berlebihan. Persis seperti yang kusukai. Rina sempat tersenyum. Sejujurnya, banyak desainer menawarkan gaun yang jauh lebih mewah. Aku tersenyum. Kalau seseorang membutuhkan pakaian mahal supaya terlihat berharga, berarti ada yang salah dengan cara ia memandang dirinya. Rina mengangguk pelan. Sekitar 1 jam kemudian,
Aku telah selesai bersiap. Rambutku ditata sederhana. Riasan wajah pun sangat tipis. Aku ingin tampil sebagai diriku sendiri, bukan sebagai seseorang yang berusaha mengesankan orang lain. Sementara itu, di ballroom utama, acara mulai berlangsung. Melalui layar monitor di ruang persiapan, aku bisa melihat seluruh suasana. Lampu kristal menggantung megah di langit-langit ruangan. Ratusan tamu duduk di meja bundar yang dihiasi bunga segar. Di salah satu meja dekat panggung, aku melihat Tony. Ia mengenakan jas hitam yang tadi pagi ku setrika. Di sampingnya duduk Ibu Ipah. Wajah mereka tampak ceria. Aku bahkan bisa melihat Ibu Ipah beberapa kali tersenyum bangga kepada tamu di meja sebelah. Tak lama kemudian, pembawa acara mulai berbicara. "Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadiran Anda dalam malam penghargaan sekaligus penyambutan pemilik baru perusahaan." Suasana ballroom langsung menjadi hening. Semua perhatian tertuju ke panggung. Aku menarik napas perlahan. Rina berdiri di sampingku. "Sudah waktunya, Bu." Aku mengangguk. Pintu ruang persiapan mulai dibuka. Di balik pintu itu terbentang lorong menuju sisi panggung. Suara tepuk tangan dari ballroom terdengar semakin jelas. Pembawa acara kembali berbicara dengan suara lantang. "Hadirin yang kami hormati, sebentar lagi Anda akan bertemu dengan sosok yang akan memimpin perusahaan ini menuju masa depan." Aku melangkahkan kaki perlahan. 1 langkah, 2 langkah. Semakin dekat dengan cahaya panggung. Jantungku berdegup tenang. Bukan karena gugup, melainkan karena aku tahu, beberapa detik lagi, seluruh kebohongan, kesombongan, dan penghinaan yang selama ini kusimpan dalam diam akan dijawab oleh kenyataan. Bukan dengan balas dendam, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan kebenaran yang selama ini tidak pernah mereka bayangkan. Dan di balik tirai panggung itu, Tony sama sekali belum menyadari bahwa nama yang sebentar lagi dipanggil akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Tirai panggung perlahan terbuka. Sorot lampu utama mengarah ke lorong tempat aku berdiri. Suara pembawa acara menggema memenuhi ballroom. "Hadirin yang kami hormati. Dengan bangga kami memperkenalkan pemilik baru perusahaan yang mulai hari ini akan memimpin perjalanan baru perusahaan kita." Ruangan menjadi sangat hening. Semua mata tertuju ke arah panggung. Aku menarik napas perlahan, lalu melangkahkan kaki dengan tenang. Suara hak sepatuku terdengar pelan menyentuh lantai panggung yang mengilap. Belum ada yang mengenal wajahku. Namun beberapa detik kemudian, layar raksasa di belakang panggung menampilkan namaku. Resti Pratama. Di bawah namaku tertulis kalimat yang membuat seluruh ruangan seketika membisu. Pemegang saham mayoritas sekaligus direktur utama perusahaan. Beberapa tamu langsung berdiri memberikan tepuk tangan. Disusul tamu lainnya. Dalam hitungan detik, seluruh ballroom dipenuhi tepuk tangan yang panjang. Aku tetap berjalan dengan tenang menuju podium. Tatapanku menyapu seluruh ruangan. Lalu berhenti pada satu meja di barisan depan. Di sana duduk Tony. Wajahnya kehilangan warna. Mulutnya sedikit terbuka. Tatapannya tidak berkedip sedikit pun. Seolah ia sedang melihat seseorang yang mustahil berada di atas panggung itu. Di sebelahnya, Ibu Ipah memegang erat ujung meja. Matanya membesar. Bibirnya gemetar. Ia berkali-kali melihat layar, lalu kembali menatap wajahku. Seolah berharap semua itu hanyalah kesalahan. Namun kenyataan tidak bisa diubah. Perempuan yang 2 hari lalu diusir dari rumah. Perempuan yang disebut memalukan. Kini berdiri di atas panggung sebagai pemilik perusahaan tempat anaknya bekerja. Aku sampai di depan podium. Tepuk tangan perlahan mereda. Direktur lama menghampiriku sambil tersenyum hangat. "Selamat datang, Bu Resti." Beliau menyerahkan map berisi dokumen simbolis pengalihan kepemilikan perusahaan. Aku menerimanya dengan kedua tangan. "Terima kasih atas kepercayaannya." Beliau mengangguk. "Saya yakin perusahaan ini berada di tangan yang tepat." Kami berjabat tangan. Kilatan kamera dari berbagai arah mulai memenuhi ruangan. Aku memandang ke arah para tamu. Tidak ada rasa ingin membalas dendam.
Tidak ada keinginan mempermalukan siapapun. Yang ada hanyalah keinginan agar malam itu menjadi awal perubahan bagi semua orang. Aku mulai berbicara. Selamat malam. Suaraku terdengar tenang melalui pengeras suara. Terima kasih atas sambutan yang sangat hangat. Aku berhenti sejenak. Malam ini adalah hari yang penting, bukan hanya bagi saya, tetapi juga bagi seluruh keluarga besar perusahaan ini. Semua orang mendengarkan dengan saksama. Saya percaya sebuah perusahaan tidak dibangun hanya dengan modal dan gedung yang megah. Bukan juga hanya karena teknologi atau keuntungan. Perusahaan yang kuat dibangun oleh manusia yang saling menghormati. Ruangan tetap sunyi. Banyak orang menilai seseorang dari pakaian yang dikenakan. Dari mobil yang dikendarai. Dari tas yang dibawa. Atau dari jabatan yang dimiliki. Aku menggeleng pelan. Padahal nilai seseorang tidak pernah bisa diukur dari semua itu. Beberapa tamu mulai saling berpandangan. Aku melanjutkan. Saya berharap mulai hari ini, perusahaan ini menjadi tempat di mana setiap orang dihargai karena kejujuran, kerja keras, dan integritasnya. Bukan karena penampilannya. Kalimat itu sederhana. Namun bagi Tony dan Ibu Ipah, setiap katanya terasa seperti cermin yang memperlihatkan semua kesalahan mereka. Aku tidak pernah menyebut nama mereka. Aku juga tidak menceritakan apa yang terjadi 2 hari lalu. Karena bagiku, harga diri tidak perlu dibela dengan mempermalukan orang lain. Setelah pidato singkat selesai, tepuk tangan kembali memenuhi ballroom. Beberapa komisaris menghampiriku untuk memberikan ucapan selamat. Para tamu bergantian berjabat tangan. Sementara itu, Tony masih duduk terpaku. Salah seorang rekan kerjanya menepuk bahunya. Tony. Ia tidak menjawab. Kamu kenal Bu Resti? Tony menelan ludah. Iya. Wah, hebat sekali. Berarti kamu pasti sudah tahu sejak awal kalau beliau pemilik baru. Tony tidak mampu menjawab. Ia hanya memaksakan senyum yang terlihat sangat kaku. Rekan lainnya ikut tersenyum. Pantas saja beliau kelihatan sederhana. Ternyata memang orang besar biasanya tidak suka pamer. Kalimat itu membuat Tony semakin menundukkan kepala. Sementara Ibu Ipah mulai gelisah. Tangannya gemetar memegang gelas. Beberapa tamu yang tadi sempat berbincang dengannya kini justru membicarakan sosokku. Bu Resti masih muda ya? Katanya selama proses akuisisi beliau selalu menolak tampil di media. Hebat sekali. Padahal bisa saja dari dulu hidup mewah. Orangnya juga kelihatan rendah hati. Setiap pujian yang terdengar membuat wajah Ibu Ipah semakin pucat. Baru sekarang ia menyadari sesuatu. Semua yang selama ini ia banggakan ternyata tidak ada artinya. Tas mahal, perhiasan, gaun mewah. Tidak satu pun membuat orang menghormatinya malam itu. Sebaliknya, perempuan yang datang dengan gaun sederhana justru menjadi pusat penghormatan seluruh ruangan. Acara berlanjut dengan makan malam bersama. Aku berpindah dari satu meja ke meja lain untuk menyapa para tamu. Ketika akhirnya aku tiba di meja tempat Tony duduk, suasana langsung menjadi canggung. Semua orang berdiri. Aku menyalami mereka satu persatu. Sampai akhirnya aku berhenti tepat di depan Tony. Ia perlahan berdiri. Tatapan kami bertemu. Sudah lama sekali aku tidak melihat matanya setakut itu. Resti. Suaranya hampir tidak terdengar. Aku tersenyum sopan. Selamat malam, Pak Tony. Ia tampak semakin gugup. Kamu. Aku tetap menjaga ekspresi tenang. Terima kasih sudah hadir malam ini. Ibu Ipah ikut berdiri. Bibirnya bergerak pelan. Resti, Ibu. Aku menoleh kepadanya. Lalu membungkukkan badan sedikit sebagai tanda hormat. Selamat malam, Bu. Tidak ada nada marah. Tidak ada sindiran. Justru sikap tenang itu membuat Ibu Ipah semakin tidak sanggup mengangkat wajah. Aku kemudian menoleh kepada seluruh tamu di meja itu. Semoga Bapak dan Ibu menikmati acara malam ini. Setelah mengucapkan kalimat itu, aku melangkah menuju meja berikutnya. Aku sengaja tidak berhenti lebih lama. Bukan karena membenci mereka.
Melainkan karena aku ingin menunjukkan bahwa jabatan tidak boleh dipakai untuk melampiaskan luka pribadi. Dari kejauhan, aku masih bisa merasakan tatapan Tony yang terus mengikuti setiap langkahku. Barangkali baru malam itu ia benar-benar menyadari satu hal. Selama bertahun-tahun ia begitu sibuk mengejar pengakuan orang lain. Sampai tidak pernah benar-benar mengenal perempuan yang setiap hari hidup di sampingnya. Dan penyesalan yang datang malam itu baru saja dimulai. Malam penghargaan berakhir lebih cepat daripada yang dibayangkan banyak orang. Satu persatu tamu mulai meninggalkan ballroom. Beberapa masih berbincang di lobi hotel. Sebagian lagi sibuk bertukar kartu nama dan mengabadikan foto bersama. Aku berdiri di dekat jendela besar yang menghadap taman hotel. Lampu-lampu kota berkilauan di kejauhan. Rina menghampiriku dengan sebuah map di tangan. "Bu Resti, kendaraan sudah siap." Aku mengangguk pelan. "Baik." Baru saja aku hendak melangkah, terdengar suara seseorang memanggil dari belakang. "Resti." Aku berhenti. Suara itu sangat kukenal. Perlahan aku membalikkan badan. Tony berdiri beberapa meter dariku. Napasnya masih terdengar tidak beraturan, seolah ia berlari mengejarku. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini tampak sangat berbeda. Ia terlihat bingung, cemas, dan dipenuhi penyesalan. Aku menunggu hingga ia berdiri di hadapanku. Beberapa detik kami hanya saling memandang. Akhirnya Tony membuka suara. "Kenapa? Kamu tidak pernah cerita." Aku menatapnya dengan tenang. Aku tidak pernah menyembunyikan apapun. "Tapi, kamu tidak pernah bertanya." Kalimat itu membuat Tony terdiam. Memang benar. Selama menikah, ia tidak pernah benar-benar ingin mengenal masa laluku. Ia hanya tahu aku perempuan sederhana yang menjalankan usaha kecil dari rumah. Ia tidak pernah bertanya tentang keluargaku, tentang siapa ayah angkatku, tentang alasan aku selalu menolak hidup bermewah-mewahan. Karena baginya, semua itu tidak penting. Yang penting hanyalah penampilanku hari ini. Dan ironisnya, penampilan itulah yang membuatnya malu. Aku benar-benar tidak tahu. Aku mengangguk kecil. Aku percaya. Ia menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Resti, maafkan aku." Aku menarik napas perlahan. Malam ini bukan tempat yang tepat untuk membahas rumah tangga kita. Tolong dengarkan aku sebentar. Aku belum sempat menjawab ketika suara langkah kaki terdengar mendekat. Ibu Ipah datang dengan wajah yang jauh berbeda dari beberapa jam sebelumnya. Kesombongan yang selama ini selalu terlihat kini lenyap begitu saja. Ia berdiri di depanku sambil menundukkan kepala. "Resti." Aku menatapnya. "Iya, Bu." Beberapa kali beliau mencoba berbicara. Namun tidak ada satu kalimat pun yang berhasil keluar. Air matanya justru lebih dulu jatuh. Aku belum pernah melihat Ibu Ipah menangis. Selama ini beliau selalu tampil tegas. Selalu merasa benar. Selalu merasa paling tahu. Tetapi malam itu, perempuan yang pernah mengusirku dari rumah sedang berdiri tanpa mampu menatap mataku. "Aku." Suaranya bergetar. "Ibu." Ia kembali terdiam. Aku tetap menunggu dengan sabar. Akhirnya ia mengangkat wajah. "Maafkan Ibu." Suasana di lorong hotel menjadi sangat sunyi. Aku tidak langsung menjawab. Bukan karena ingin membuat beliau semakin bersalah, melainkan karena aku sedang memilih kata-kata yang tidak akan menambah luka siapapun. "Bu." Aku berbicara pelan. "Saya tidak pernah membenci Ibu." Beliau langsung menangis semakin keras. "Tapi Ibu sudah menghina kamu." Aku mengangguk pelan. "Iya." "Ibu mengusirmu." "Iya." "Ibu mempermalukan kamu." "Iya." Setiap jawaban yang keluar dari mulutku terasa sederhana. Namun justru itulah yang membuat Ibu Ipah semakin sulit menahan air mata. Aku melanjutkan. "Kalau malam ini posisi kita dibalik, mungkin saya juga akan merasa sangat malu." Beliau menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku benar-benar menyesal. Aku tersenyum tipis. Penyesalan adalah awal yang baik. Tapi,
Aku memandang beliau dengan lembut. Perubahan jauh lebih penting daripada penyesalan. Beliau perlahan mengangguk. Saat itu juga aku melihat Tony memandangku dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tatapan hormat, tatapan kagum, dan mungkin juga penyesalan yang sangat dalam. Namun aku tahu, rasa hormat yang baru muncul setelah mengetahui seseorang memiliki kekuasaan bukanlah penghormatan yang sesungguhnya. Aku berpamitan. Maaf, saya harus pulang. Tony seperti ingin menahan langkahku. Resti. Aku berhenti. Besok. Apakah kita bisa bicara? Aku memandangnya beberapa detik. Lihat nanti. Aku kemudian berjalan menuju mobil. Tidak sekalipun aku menoleh ke belakang. Karena aku tahu, kalau aku terus melihat mereka, mungkin hatiku akan kembali goyah. Keesokan paginya, aku tiba di kantor pusat perusahaan untuk pertama kalinya sebagai direktur utama. Gedung itu sebenarnya tidak asing. Beberapa bulan terakhir aku sudah beberapa kali datang secara diam-diam bersama tim hukum selama proses akuisisi. Bedanya, kali ini seluruh karyawan sudah mengetahui siapa diriku. Begitu mobil berhenti di depan lobi, para staf yang berjajar langsung memberikan salam. Selamat pagi, Bu Resti. Aku membalas dengan senyum. Selamat pagi. Tidak ada karpet merah. Tidak ada penyambutan berlebihan. Karena memang sejak awal aku meminta semuanya dibuat sederhana. Saat memasuki ruang utama, seluruh manajer sudah menunggu. Termasuk Tony. Ia berdiri paling belakang. Wajahnya terlihat tegang. Aku memperhatikan satu persatu. Tidak ada yang kubedakan. Tidak ada yang kuistimewakan. Begitu pula tidak ada yang kuperlakukan lebih buruk. Aku berdiri di depan mereka. Terima kasih sudah hadir. Semua memperhatikan. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita mulai bekerja bersama. Ruangan langsung hening. Saya tidak membeli perusahaan ini untuk mencari musuh. Beberapa orang mulai saling berpandangan. Saya juga tidak datang untuk membalas dendam kepada siapapun. Tatapan beberapa manajer tanpa sadar mengarah kepada Tony. Aku pura-pura tidak menyadarinya. Saya hanya ingin perusahaan ini menjadi tempat yang lebih baik. Aku membuka map yang sudah kusiapkan. Mulai bulan depan akan ada program pelatihan budaya kerja. Beberapa orang mulai mencatat. Isinya sederhana. Menghargai sesama rekan kerja. Menghargai keluarga karyawan. Tidak membedakan seseorang berdasarkan pakaian, latar belakang, maupun keadaan ekonomi. Aku berhenti sejenak. Karena perusahaan yang sehat selalu dimulai dari cara manusia memperlakukan manusia lainnya. Ruangan dipenuhi tepuk tangan. Aku melanjutkan. Dan satu hal lagi. Semua kembali diam. Saya tidak ingin ada yang diperlakukan istimewa hanya karena memiliki hubungan dengan saya. Tatapan kembali mengarah kepada Tony. Ia langsung menundukkan kepala. Termasuk suami saya. Kalimat itu membuat seluruh ruangan benar-benar sunyi. Aku melanjutkan dengan tenang. Di kantor ini, beliau adalah salah satu manajer. Sama seperti yang lain. Prestasinya akan dinilai berdasarkan hasil kerja. Bukan karena hubungan pribadi. Beberapa orang mengangguk setuju. Aku bisa melihat wajah-wajah lega di antara para karyawan. Mereka mungkin sempat khawatir aku akan menggunakan jabatan untuk membalas perlakuan Tony. Namun aku memilih jalan yang berbeda. Setelah rapat selesai, satu persatu manajer keluar ruangan. Tony tetap berdiri di tempatnya. Ketika ruangan hampir kosong, ia mendekat. Terima kasih. Aku menatapnya. Untuk apa? Karena kamu tidak mempermalukanku. Aku tersenyum tipis. Kalau aku ingin mempermalukanmu, tadi malam sudah kulakukan. Ia menundukkan kepala. Aku benar-benar menyesal. Aku menghela napas. Tony. Iya. Jabatan bisa membuat seseorang dihormati. Tapi hanya karakter yang membuat seseorang benar-benar dihargai. Ia tidak menjawab. Mungkin karena akhirnya ia memahami makna kalimat itu. Aku mengambil beberapa berkas di atas meja.
Laporan divisi pemasaran saya tunggu hari Senin. Tony sedikit terkejut. Kamu masih mempercayaiku? Aku menggeleng pelan. Ini bukan soal percaya atau tidak. Ini soal pekerjaan. Kamu dibayar untuk menyelesaikannya. Ia mengangguk. Baik. Saat Tony melangkah keluar dari ruanganku, aku memperhatikan punggungnya hingga pintu tertutup kembali. Di dalam hati, aku berdoa. Semoga luka yang kami alami tidak hanya melahirkan penyesalan, tetapi juga melahirkan manusia-manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Karena kemenangan terbesar bukanlah ketika berhasil membalas orang yang menyakiti kita, melainkan ketika kita mampu tetap menjadi pribadi yang baik, meski pernah diperlakukan dengan sangat buruk. Sejak rapat pertama itu, suasana kantor perlahan mulai berubah. Program budaya kerja yang kuperkenalkan mendapat sambutan baik dari sebagian besar karyawan. Mereka mulai terbiasa menyapa petugas kebersihan dengan ramah. Para manajer tidak lagi segan mendengarkan pendapat staf junior. Bahkan ruang makan karyawan yang selama ini terpisah berdasarkan jabatan kini mulai dipakai bersama. Perubahan itu memang tidak terjadi dalam semalam. Namun sedikit demi sedikit, suasana kerja menjadi lebih hangat. Banyak orang mengatakan perusahaan terasa berbeda. Bukan karena gedungnya berubah, melainkan karena cara orang-orang di dalamnya saling memperlakukan. Aku bersyukur melihat semua itu. Karena sejak awal, itulah tujuan yang sebenarnya. Bukan menunjukkan bahwa aku adalah pemilik perusahaan, melainkan membuktikan bahwa sebuah perusahaan bisa maju tanpa harus kehilangan rasa kemanusiaan. Sementara itu, hubunganku dengan Tony masih terasa sangat canggung. Di kantor kami hanya berbicara mengenai pekerjaan. Tidak lebih. Ia selalu datang tepat waktu. Laporan yang kuberikan selalu selesai sesuai jadwal. Tidak pernah sekalipun ia menggunakan hubungan kami untuk meminta keringanan. Aku menghargai sikap itu. Namun di luar pekerjaan, kami masih seperti dua orang asing yang kebetulan saling mengenal. Suatu sore, setelah seluruh rapat selesai, Rina masuk ke ruang kerjaku. Bu Resti. Iya. Ada tamu yang ingin bertemu. Siapa? Rina terlihat sedikit ragu. Pak Tony dan Ibu Ipah. Aku terdiam beberapa saat. Mereka belum pernah datang ke kantor sejak malam penghargaan. Apa mereka membuat janji? Sudah, Bu. Aku melihat jam di dinding. Hari itu hampir pukul 5 sore. Sebagian besar karyawan mulai bersiap pulang. Persilakan mereka masuk. Baik, Bu. Beberapa saat kemudian pintu ruanganku terbuka. Tony masuk lebih dulu. Di belakangnya, Ibu Ipah berjalan pelan sambil menggenggam sebuah tas kain sederhana. Penampilannya jauh berbeda dari biasanya. Beliau tidak lagi memakai perhiasan mencolok. Tidak ada tas mahal. Tidak ada riasan yang berlebihan. Aku berdiri menyambut mereka. Silakan duduk. Mereka duduk berdampingan. Namun tidak ada satupun yang langsung berbicara. Keheningan memenuhi ruangan. Aku sengaja tidak memecahnya. Kadang seseorang membutuhkan waktu untuk mengumpulkan keberanian mengakui kesalahannya. Beberapa detik kemudian, Tony menghela napas panjang. Terima kasih sudah mau menerima kami. Aku mengangguk pelan. Tidak apa-apa. Ia memandang kedua tangannya sendiri. Beberapa minggu terakhir aku banyak berpikir. Aku tetap mendengarkan. Setiap hari aku mengingat semua yang pernah terjadi. Suaranya mulai bergetar. Aku mengingat bagaimana dulu kamu menemani aku dari nol. Dadaku terasa sesak. Kenangan itu kembali muncul satu persatu. Rumah kontrakan sempit. Motor tua yang sering mogok. Malam-malam ketika kami hanya makan seadanya sambil tertawa, karena merasa semua kesulitan pasti akan berlalu. Tony melanjutkan. Aku juga mengingat saat kamu menjual perhiasanmu supaya aku bisa mengikuti pelatihan kerja. Air matanya mulai menggenang. Aku bahkan hampir lupa semua itu. Aku memejamkan mata sesaat. Bukan karena marah, tetapi karena kenangan itu masih terasa sangat nyata. Aku terlalu sibuk mengejar pengakuan orang lain. Ia menundukkan kepala.
Sampai aku lupa menghargai orang yang paling berjasa dalam hidupku. Ruangan kembali sunyi. Kemudian Ibu Ipah membuka tas kain yang dibawanya. Beliau mengeluarkan sesuatu yang langsung membuatku terdiam. Gaun biru tua milikku. Gaun yang pernah beliau letakkan di teras rumah. Gaun yang menjadi saksi bagaimana harga diriku diinjak pada hari itu. Gaun itu kini sudah dicuci. Disetrika dengan sangat rapi. Dilipat dengan hati-hati. Ibu Ipah berdiri. Lalu menghampiriku sambil membawa gaun tersebut. Tangannya gemetar. Resti. Beliau tidak lagi memanggilku dengan nada tinggi. Tidak ada lagi tatapan merendahkan. Yang ada hanya seorang ibu yang sedang memikul penyesalan. Ibu mengembalikan ini. Aku menerima gaun itu perlahan. Jari-jariku menyentuh kain yang dulu kupilih dengan penuh harapan. Air mataku hampir jatuh. Namun kembali kutahan. Ibu Ipah menatapku dengan mata yang sembab. Dulu ibu mengira harga seseorang ditentukan oleh apa yang dipakai. Beliau menggeleng pelan. Ternyata ibu yang paling miskin. Aku mengangkat wajah. Miskin? Iya. Miskin hati. Kalimat itu membuat ruangan kembali hening. Beliau menangis tanpa berusaha menyembunyikannya. Ibu punya banyak barang mahal. Tapi ibu kehilangan rasa hormat kepada orang yang selama ini menyayangi keluarga ini. Beliau mengusap air matanya. Kalau saja waktu bisa diputar kembali. Aku memotong dengan lembut. Tidak ada seorang pun yang bisa memutar waktu, Bu. Beliau mengangguk pelan. Itulah yang paling menyakitkan. Aku mempersilakan beliau duduk kembali. Lalu aku menuangkan teh hangat untuk mereka. Tidak ada kemarahan. Tidak ada nada menyalahkan. Hanya 3 orang yang sedang belajar menerima kenyataan. Beberapa menit kemudian, Tony kembali berbicara. Resti. Iya. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku memandangnya cukup lama. Luka tidak hilang hanya karena satu permintaan maaf. Aku tahu. Kepercayaan juga tidak kembali hanya karena penyesalan. Ia mengangguk. Aku juga tahu. Aku menarik napas perlahan. Kalau begitu, kenapa kamu masih datang? Ia tersenyum pahit. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak ingin lari dari kesalahanku. Jawaban itu membuatku terdiam. Aku bisa melihat ketulusan di matanya. Namun luka yang pernah ia tinggalkan juga masih ada. Aku tidak ingin membuat keputusan hanya karena perasaan sesaat. Aku berbicara dengan tenang. Aku sudah memaafkan kalian. Wajah Tony dan Ibu Ipah langsung terangkat. Tapi memaafkan bukan berarti semuanya kembali seperti dulu. Mereka kembali terdiam. Aku tidak ingin hidup dipenuhi kebencian. Itulah alasan aku memilih memaafkan. Tetapi untuk memperbaiki hubungan. Aku berhenti sejenak. Kita membutuhkan waktu. Tony mengangguk. Aku mengerti. Tidak ada lagi jalan pintas. Tidak ada lagi janji kosong. Kalau memang kalian ingin berubah, buktikan lewat tindakan. Bukan lewat kata-kata. Ibu Ipah mengusap air matanya. Ibu akan berusaha. Aku tersenyum tipis. Itu sudah cukup untuk hari ini. Mereka berdua berdiri. Sebelum keluar ruangan, Ibu Ipah kembali menoleh kepadaku. Resti. Iya, Bu. Terima kasih. Untuk apa? Karena kamu tidak membalas kejahatan kami dengan kejahatan. Aku memandang beliau dengan tenang. Dulu ayah saya pernah mengajarkan satu hal. Beliau menunggu. Kalau kita membalas keburukan dengan keburukan, berarti kita sedang berlomba menjadi orang yang paling buruk. Tapi kalau kita membalas dengan kebaikan, setidaknya masih ada kesempatan bagi seseorang untuk berubah. Air mata kembali mengalir di pipi Ibu Ipah. Beliau mengangguk berkali-kali. Lalu berjalan keluar bersama Tony. Aku berdiri di dekat jendela ruang kerja. Kulihat mereka berdua berjalan meninggalkan gedung perusahaan dengan langkah yang jauh lebih pelan daripada saat datang. Entah bagaimana akhir hubungan kami nanti. Aku belum tahu. Namun satu hal yang sangat kupahami.
Memaafkan bukanlah hadiah untuk orang yang menyakiti kita. Memaafkan adalah cara agar hati kita tidak terus menjadi tempat tinggal bagi rasa sakit yang tidak pernah selesai. Dan sore itu, untuk pertama kalinya sejak semua peristiwa itu terjadi, aku merasa beban di dadaku mulai perlahan menghilang. Masih ada perjalanan panjang yang harus kami tempuh. Masih ada kepercayaan yang harus dibangun kembali. Tetapi setidaknya, langkah pertama menuju perubahan akhirnya benar-benar dimulai. 6 bulan berlalu sejak malam yang mengubah hidup kami. Banyak hal berubah. Bukan hanya di perusahaan, tetapi juga di dalam hati setiap orang yang pernah terlibat dalam peristiwa itu. Perusahaan berkembang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Beberapa divisi berhasil melampaui target. Tingkat pergantian karyawan menurun. Suasana kerja terasa lebih hangat. Yang paling membahagiakan bagiku bukanlah angka keuntungan yang terus meningkat, melainkan melihat semakin banyak orang datang ke kantor tanpa rasa takut untuk menjadi diri mereka sendiri. Tidak ada lagi karyawan yang merasa minder karena pakaiannya sederhana. Tidak ada lagi istri karyawan yang enggan menghadiri acara perusahaan karena takut dipandang rendah. Aku sengaja mengubah banyak kebiasaan yang selama bertahun-tahun dianggap biasa. Setiap acara perusahaan kini selalu mengundang keluarga karyawan. Tidak ada kursi khusus berdasarkan jabatan. Tidak ada perlakuan berbeda antara direktur dan staf. Semua duduk bersama. Semua saling menyapa. Karena bagiku, rasa hormat bukanlah fasilitas yang hanya pantas diterima oleh orang berpangkat tinggi. Rasa hormat adalah hak setiap manusia. Suatu pagi, perusahaan kembali mengadakan acara penghargaan tahunan. Namun kali ini suasananya terasa sangat berbeda. Banyak wajah baru. Banyak pula keluarga karyawan yang hadir dengan senyum penuh kebanggaan. Aku berdiri di belakang panggung sambil memperhatikan mereka melalui layar monitor. Tiba-tiba Rina menghampiri. Bu Resti. Iya. Semua sudah siap. Aku mengangguk. Hari itu aku kembali memilih mengenakan gaun biru tua yang sama. Gaun yang dulu pernah dianggap memalukan. Gaun yang pernah diletakkan di teras rumah. Gaun yang kini menjadi pengingat bahwa harga diri seseorang tidak pernah ditentukan oleh penilaian orang lain. Rina tersenyum. Ibu masih menyimpan gaun itu. Aku ikut tersenyum. Bukan karena gaunnya. Lalu karena apa? Karena setiap luka selalu membawa pelajaran. Beberapa menit kemudian acara dimulai. Pembawa acara mempersilakan seluruh tamu berdiri untuk menyambut jajaran pimpinan perusahaan. Aku berjalan memasuki ballroom. Tepuk tangan langsung memenuhi ruangan. Namun kali ini ada pemandangan yang membuat hatiku menghangat. Di meja paling depan, Tony berdiri sambil bertepuk tangan. Di sampingnya, Ibu Ipah juga berdiri. Tatapan mereka tidak lagi dipenuhi rasa malu, melainkan rasa hormat yang tulus. Acara berlangsung dengan lancar. Setelah memberikan sambutan singkat, aku turun dari panggung dan duduk bersama para tamu. Tidak lama kemudian tibalah sesi pemberian penghargaan kepada karyawan yang memberikan kontribusi terbaik selama 1 tahun terakhir. Nama pertama yang dipanggil membuat seluruh ruangan langsung bertepuk tangan. Tony Saputra. Aku ikut tersenyum. Tony tampak terkejut. Ia perlahan berjalan menuju panggung. Berbeda dengan dulu, langkahnya kini jauh lebih tenang. Ia menerima plakat penghargaan dari Direktur Sumber Daya Manusia. Setelah itu pembawa acara berkata, Pak Tony juga ingin menyampaikan sepatah dua patah kata. Tony sempat terlihat gugup. Namun akhirnya ia berdiri di depan mikrofon. Ia memandang seluruh tamu. Kemudian matanya berhenti kepadaku. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Ruangan menjadi hening. Dulu saya pernah berpikir bahwa kesuksesan diukur dari jabatan. Ia menarik napas panjang. Saya juga pernah berpikir bahwa penampilan lebih penting daripada hati seseorang. Beberapa tamu mulai memperhatikan dengan saksama. Itu adalah kesalahan terbesar dalam hidup saya. Suasana semakin sunyi. Hari ini penghargaan ini bukan saya persembahkan untuk diri saya sendiri. Tony menoleh ke arahku, melainkan untuk istri saya. Mataku mulai terasa hangat.
Perempuan yang tetap percaya kepada saya ketika saya sendiri hampir kehilangan jati diri. Beberapa tamu mulai mengusap mata. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan kedua. Saya termasuk orang yang sangat beruntung karena masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Tepuk tangan bergema di seluruh ballroom. Aku tidak menyangka Tony akan berbicara setulus itu di depan banyak orang. Ia membungkukkan badan, lalu kembali ke tempat duduknya. Beberapa saat kemudian acara berlanjut. Di sela-sela makan siang, Ibu Ipah menghampiriku. Beliau membawa sepiring kecil berisi kue. Resti. Iya, Bu. Ibu ambilkan kue kesukaanmu. Aku tersenyum. Terima kasih. Beliau duduk di sampingku. Sudah lama sekali kami tidak berbicara dengan suasana setenang ini. Ibu sering mengingat hari ketika mengusirmu. Aku menatap beliau. Sampai sekarang ibu masih malu. Aku menggeleng pelan. Kalau ibu benar-benar berubah, berarti penyesalan itu tidak sia-sia. Beliau tersenyum. Beberapa bulan terakhir ibu ikut kegiatan sosial perusahaan. Aku tahu. Ibu bertemu banyak orang. Beliau berhenti sejenak. Ternyata orang yang hidup sederhana justru banyak yang berhati besar. Aku tersenyum. Karena hati tidak pernah bisa dibeli. Beliau mengangguk sambil menggenggam tanganku. Terima kasih karena masih mau menerima ibu. Aku membalas genggaman tangannya. Terima kasih juga karena ibu mau berubah. Sore itu acara resmi berakhir. Sebagian tamu mulai pulang. Aku memilih berjalan sebentar di taman belakang gedung. Udara terasa sejuk setelah hujan ringan turun beberapa saat sebelumnya. Tidak lama kemudian Tony datang menghampiriku. Kamu sendirian? Aku mengangguk. Iya. Ia berdiri di sampingku. Beberapa saat kami hanya memandang kolam kecil di depan. Akhirnya Tony berbicara. Masih ingat rumah kontrakan kita dulu? Aku tersenyum kecil. Ingat. Kalau waktu itu ada yang bilang kamu akan menjadi pemilik perusahaan sebesar ini, mungkin aku tidak akan percaya. Aku menoleh kepadanya. Kalau waktu itu ada yang bilang kamu akan berubah seperti sekarang, mungkin aku juga tidak akan percaya. Kami sama-sama tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, senyum itu terasa tulus. Tony menarik napas panjang. Aku tidak tahu apakah suatu hari nanti kamu bisa mempercayaiku sepenuhnya lagi. Aku memandang langit yang mulai berwarna jingga. Kepercayaan memang tidak bisa dibangun dalam sehari. Ia mengangguk. Aku akan menunggu. Aku tersenyum. Bukan menunggu. Ia terlihat bingung. Lalu, membangun. Membangun kepercayaan membutuhkan tindakan setiap hari. Bukan sekadar menunggu waktu. Ia mengangguk mantap. Aku mengerti. Aku percaya. Perubahan yang sesungguhnya memang selalu membutuhkan waktu. Tidak ada manusia yang langsung menjadi sempurna. Tetapi setiap orang selalu memiliki kesempatan untuk menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Saat matahari mulai tenggelam, aku dan Tony berjalan berdampingan menuju area parkir. Bukan sebagai dua orang yang telah melupakan semua luka, melainkan sebagai dua orang yang memilih belajar dari luka itu. Aku menoleh sekali lagi ke arah gedung perusahaan. 6 bulan lalu aku datang ke tempat itu sebagai perempuan yang baru saja direndahkan. Hari ini aku pulang dengan hati yang jauh lebih tenang. Bukan karena aku memiliki jabatan. Bukan karena aku memiliki kekayaan. Melainkan karena akhirnya aku memahami satu hal yang sangat berharga. Orang yang benar-benar besar tidak pernah merasa perlu merendahkan orang lain agar dirinya terlihat tinggi. Justru semakin tinggi seseorang berdiri, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk merangkul, menghormati, dan memanusiakan sesama. Dan sejak hari itu, aku berjanji kepada diriku sendiri. Apapun yang terjadi dalam hidupku nanti, aku tidak akan pernah mengukur nilai seseorang dari pakaian yang dikenakannya, kendaraan yang dikendarainya, atau harta yang dimilikinya. Karena kehidupan telah mengajarkanku sebuah pelajaran yang tidak akan pernah kulupakan. Kesombongan mungkin mampu membuat seseorang terlihat hebat untuk sementara.
Namun hanya kerendahan hati yang akan membuat seseorang dikenang dengan penuh rasa hormat sepanjang hidupnya. Tamat. Sejak malam itu, aku tidak lagi mengingat siapa yang pernah merendahkanku. Yang kuingat hanyalah pelajaran bahwa harga diri tidak pernah ditentukan oleh penilaian orang lain. Waktu telah menunjukkan semuanya tanpa aku harus membalas dengan kebencian. Pesan moralnya, jangan pernah mengukur nilai seseorang dari penampilan atau keadaannya hari ini. Karena yang terlihat sederhana belum tentu hidupnya biasa. Dan rasa hormat yang kita berikan kepada sesama akan selalu lebih berharga daripada kesombongan yang hanya bertahan sementara.